Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita nyanyikan bait yang pertama. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian, bagi Dia pujianku, tak dapat kubalas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, angkatku jadi anaknya. Beri damai dalam hidupku, bagi Dia sembahku, hanya segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia segala pujian. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Benar ya Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati di dalam Tuhan. Secara khusus dalam pelayanan kami di Perkantas Bali. Kami bersyukur ketika Tuhan beri kami kesempatan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan setiap komponen, setiap kampus yang Tuhan izinkan untuk kami melayani bersama-sama. Untuk menjangkau siswa, mahasiswa, bahkan alumni. Untuk mereka pada akhirnya mengenal sama seperti kami yang dulu jauh daripada Tuhan. Tapi karena anugerah dan belas kasihan-Mu sajalah kami bisa mengenal siapa Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua itu. Dan tiba waktunya di saat ini kami berkumpul. Mengucap syukur sekali lagi untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025. Dan di waktu yang baik ini kami berkumpul bersama. Menyerahkan kembali pelayanan kami sepanjang tahun ini 2026 di dalam tangan dan pertolongan kasih Tuhan.
Dan kiranya sebelum itu kami lebih jauh mengerjakannya, terlebih dahulu kami datang ke hadapan Tuhan. Menyerahkan pelayanan ini di dalam tangan dan pertolongan kasih. Dan kiranya Engkau yang menuntun kami sepanjang perjalanan pelayanan kami sepanjang tahun ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu sepanjang ibadah ini di dalam tangan dan pertolongan kasih-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Empunya pelayanan kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, sepertinya ini duduknya nih sesuai dengan mazhabnya masing-masing gitu ya. Oke, ini pasti bukan lagu yang cukup asing bagi teman-teman. Tahu lagu Kau Temanku, Ku Temanmu? Nah, kalau lagu ini sudah tahu, maka sekarang tinggal menghidupinya, begitu kan? Bagaimana cara menghidupinya? Sekarang coba keluar dari singgasana, gitu ya, dari kursi teman-teman. Silakan cari orang yang kamu nggak kenal, gitu ya. Nah, orang yang kamu kenal, sekalian kenalan, ya. Ingat. Ya, keluar gitu ya. Dan kalau sudah kenalan, cukup satu aja dulu, jangan banyak-banyak gitu ya. Kalau sudah saling berhadapan begitu ya, cari posisi yang nyaman dan enak gitu ya. Nah, kita akan nyanyikan lagu Kau Temanku, Ku Temanku, Kau Temanku, Ku Temanmu dengan gerakan dipandu oleh dua singer saya yang luar biasa ya. Nah, silakan. Nah, singer-singer yang luar biasa ini, mereka sudah latihan sepanjang setahun ini, ya, untuk nantinya memperagakan. Oke, siap ya? Musik siap? Ya, mari kita bersama-sama nyanyikan Kau Temanku, Ku Temanmu, kita selalu bersama. Ayo. Cari pasangannya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3, go! Seperti apa? Oke, one more. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti kita ulang lagi, ganti pasangannya dong. Ayo, ganti. Tunggu. Kok Chris apa? Dulu aja dong. Stop. Ini ganti, nggak ikutin instruksi nih. Ini nggak ada ganti nih. Ya, nggak ada ganti. Silakan keluar, ganti lagi pasangan, ganti pasangan. Ini masih sama-sama aja nih. Saya tandai kalian ya. Nah. Menurut keyakinan saya, ini belum berganti nih. Belum berganti, PMKD. Sana. Belum. Itu masih sama. Siap, 1, 2, 3. Temanmu kita selalu bersama. Seperti mentega. Yuk, hadapan. Nah. Seperti ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mega. Sekali lagi ya. Yuk, ganti pasangannya. Ayo, jujur. Kau
kau teman. Yuk cari. Ada. Dengan kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roh. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Silakan duduk teman-teman semua. Ya, terima kasih untuk effortnya gitu ya. Sudah menyanyikan lagu ini dan sudah saling mengatakan kau temanku, ku temanmu. Ya. Jadi kalau dalam kondisi susah, silakan cari ya temanmu tadi yang tadi ya, gitu ya. Kamu ingatkan lagu ini kembali. Teman-teman, kita bersyukur sekali lagi untuk pelayanan yang sudah kita kerjakan sepanjang tahun 2025 dan saat terakhir kita sudah mendengarkan, sudah melihat bagaimana Tuhan menolong, bagaimana kegerakan ini dipimpin oleh Tuhan. Bersyukur untuk setiap KTB, bersyukur untuk setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan Injil, bahkan bergabung dalam persekutuan yang indah ini. Tentu kalau kita sharingkan, itu mungkin butuh waktu yang panjang, gitu ya, dengan bagaimana perjalanan Tuhan pimpin dalam pelayanan kita. Tapi teman-teman, kita rindu untuk mendengarkan salah satu dari sekian banyak perjalanan bersama Tuhan dalam setiap komponen yang ada. Nah, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian atau sharing dari teman-teman pelayanan siswa. Apa yang Tuhan pimpin, apa yang Tuhan kerjakan sepanjang tahun 2025 dan yang sedang mereka persiapkan juga di tahun 2026 ini, dan tentu juga apa harapan dan doa bagi pelayanan kita. Kepada teman-teman siswa kami persilakan ya untuk sharing kepada kita. Shalom kakak abang semua. Sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu. Aku mau perkenalkan diri, nama aku Esther. Aku dari tim pembimbing siswa dari divisi perintisan. Nah, untuk hari ini aku ingin men-sharingkan bagaimana penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dari tahun 2025. Jadi persekutuan siswa itu disebut dengan Christian Student Fellowship. Baik, nah hal yang sangat aku syukuri sebagai tim pengurus siswa, yang pertama yaitu adanya camp siswa yang berjalan dengan sangat lancar, baik, dan Tuhan memenuhi semua kebutuhan pada camp siswa. Nah, kalau teman-teman tahu, target aku dan juga teman-teman pengurus, nah di tahun 2025 itu TPS masih hanya 3 orang. 3 orang perempuan dengan 2 staf. Tapi juga puji Tuhannya ada pengurus siswa. Namun dengan kepengurusan yang sedikit itu, Tuhan percayakan jiwa yang sangat banyak kepada kita teman-teman TPS. Dan untuk camp ini itu diikuti oleh dengan total 75 peserta. Mulai dari itu sudah termasuk dari panitia dan juga pembicara ya. Nah, di sini kami sangat mengucap syukur dengan persiapan yang sangat bombardir pada saat itu, tapi Tuhan menyatukan hati kami mempersiapkan ini dengan sangat baik dan ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu kami juga bersyukur dengan adanya tim pembimbing siswa yang dari 3 orang itu menjadi 12 orang. Ini tentu semua karena kasih setia Tuhan saja gitu. Saya tidak akan pernah berhenti mengucapkan bahwa ini di luar dari ekspektasi kami. Kalau teman-teman tahu, 3 orang ini itu sudah dipersiapkan untuk lulus 2 orang. Jadi seminimal mungkin hanya ada 1 orang TPS dengan prediksinya saat itu. Tapi puji Tuhannya mungkin dengan kekuatan dari doa kakak-kakak staf yang berlutut dengan rendah hati memohon kepada Tuhan, puji Tuhan, Tuhan mempercayakan 12 murid Yesus untuk melayani siswa.
Kemudian saya juga mengucap syukur dengan adanya kembali diadakannya Natal Christian Student Fellowship. Ini terakhir diadakan mungkin waktu saya ada di kelas 2 SMA, dan sekarang saya sudah lulus kuliah, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Dan karena kepengurusan yang sedikit, tenaga yang sedikit, jadi kami tidak mengadakan Natal siswa. Tapi di tahun 2025 Tuhan izinkan Natal siswa kembali diadakan. Itu kami sangat mensyukuri berkat Tuhan. Baiklah, itu mungkin tadi yang terlihat ya, yang dari adanya camp siswa, jumlah TPS yang bertambah, dan juga adanya Natal siswa. Tapi yang paling sangat saya syukuri adalah adanya kesatuan hati dari para pengurus untuk melayani siswa. Di sini kami tidak bergerak dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang menyatukan hati kami untuk kami kembali melayani generasi penerus. Baiklah, kalau mungkin teman-teman bertanya gimana caranya sih kok bisa dari 3 orang, terus yang harusnya berkurang karena lulus kuliah, tapi malah bertambah jadi 12 orang, itu mujizat dari mana gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu, saya tidak akan pernah berhenti bahwa ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada kita, Tuhan yang memperluas ladang, dan Tuhan juga yang memberi para pekerja dengan hati yang komitmen untuk melayani Tuhan. Kemudian saya sangat mensyukuri adanya para alumni yang masih mau melayani siswa, yang masih memiliki hati untuk melayani generasi penerus, yang masih mau memberikan waktu, tenaga, dan juga materi untuk pelayanan siswa ini. Dan juga saya sangat mensyukuri adanya siswa-siswa yang sebenarnya masih di kelas 12, tapi mereka sudah memiliki komitmen, sudah mengatakan iya untuk panggilan Tuhan dalam pelayanan siswa. Di sini ada beberapa yang hadir kelas 12 tersebut. Baiklah, di sini juga itu karena pendampingan dan juga pembinaan yang dilakukan oleh kakak-kakak perkantas, terutama staf kita yang sangat luar biasa, Kak Amel dan Cayuli. Terima kasih karena sudah membekali kami, para siswa dan juga alumni siswa, sudah mendampingi kami dan juga memberitahu apa yang seharusnya kami lakukan. Kami tidak sendiri di dalam pelayanan ini, kami juga kuat karena kakak-kakak kami yang sangat kuat. Baiklah, lalu dengan tenaga yang sudah cukup banyak, dengan sudah begitu besar penyertaan Tuhan di dalam pelayanan ini, apa yang akan kami lakukan? Ini adalah mutu kami di tahun ini, R&B, Rooted and Built. Kami ingin untuk setiap siswa, untuk kami juga setiap pengurus siswa itu bertumbuh di dalam Tuhan, itu berakar di dalam Tuhan, dan juga kami ingin dibangun di dalam Tuhan, ingin menjadi dampak untuk orang-orang di sekitar kami, ingin menjadi dampak bagi lingkungan kami. Beberapa hari yang lalu atau di minggu lalu itu kami mengadakan rapat yang dilaksanakan di rumah saya, dan di dalam rapat itu kami saya sebagai maksudnya senior itu menanyakan kayak apa yang dibutuhkan oleh adik-adik siswa, apa yang mereka butuhkan gitu. Dan jawaban yang sangat luar biasa yang kami dapat dari mereka adalah mereka sangat ingin diperlengkapi untuk bagaimana memimpin kelompok KTB, bagaimana mereka melakukan pendalaman Alkitab, dan juga bagaimana mereka memimpin khotbah. Ini sangat di luar ekspektasi kami, bagaimana di pikiran anak kelas 12 SMA itu mereka punya pemikiran bahwa mereka ingin memberitakan firman, mereka ingin banyak orang diberkati dan merasakan kasih Tuhan melalui firman yang mereka beritakan. Itu sangat menyentuh hati saya, dan saya berharap inilah yang akan kami lakukan ke depan. Kami tim pengurus siswa, kami berusaha untuk agar adik-adik siswa ini untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan untuk selalu berdampak dalam kehidupan mereka. Dan TPS atau tim pembimbing siswa itu bukan sekedar jumlah orang yang terlibat, tapi kami ingin hati yang mau memberi
waktu, dan diri bagi generasi berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Esther yang mewakili teman-teman pelayanan siswa. Sekali lagi kita bersyukur untuk pertolongan dan bagaimana Tuhan memimpin pelayanan ini. Dari yang 3 jadi 12. Hati-hati ya, satunya jangan sampai gitu ya. Teman-teman semua, ya ini cuma sharing daripada teman-teman pelayanan siswa. Dan saya pikir juga kalau ditanya sama alumni, sama mahasiswa, pasti punya cerita yang sama. Dan satu hal yang menarik, kenapa kita ada di sini? Karena kita punya visi yang sama. Kita ada di sini, kita ada pelayanan di sini, karena kita punya visi yang sama. Maka visi itulah yang terus menggerakkan kita, apapun resikonya, apapun tantangannya, apapun harga yang harus dibayar. Dan kiranya visi itu teruslah yang kita hidupi. Ya. Walaupun cuma bertiga, tapi kalau punya visi, Tuhan akan pimpin. Tapi jangan sampai dengan jumlah yang banyak, kita kehilangan visi juga. Jadi kiranya sekali lagi nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Kristianto kepada kita semua, dan kiranya itu kembali menyegarkan kita, memberi kekuatan kepada kita untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab pelayanan sepanjang tahun 2026 ini. Mari kita siapkan hati kita dengan satu pujian, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Dan memang hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi inti dari setiap kegerakan yang kita kerjakan. Mari kita nyanyikan lagu ini, Kau ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Dan kiranya menjadi kerinduan dan doa kita di hadapan Tuhan. Bait yang kedua, Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Bait yang ketiga, Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalammu. Kuasa surgawi, Engkau kuasaku. Kuasa surgawi, Engkau. Dengan bait yang kelima, mari kita bangkit berdiri. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di surga cerah. Saatnya kelak ku menang, terimalah daku di surga cerah. Apapun tinggi hendakku tempuh. Kaulah ya Tuhan, Kaulah ya Tuhan,
kita berdoa sekali lagi yuk, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan. Tuhan, sungguh manis mengikut Engkau dan melayani Engkau. Sungguh suatu kehormatan yang tiada tara dan bandingnya bagi kami. Orang-orang yang layak dimurkai, orang-orang yang bebal, tapi Tuhan mau pakai, mau melayakkan kami, mau berbelas kasihan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi rekan sekerja Tuhan, khususnya di dalam Perkantas Bali ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kurang lebih 34 tahun Engkau menyertai pelayanan ini. Dalam tiap-tiap generasi Kau kirimkan orang-orang yang mengasihi Engkau, yang setia dan mau menyerahkan hidupnya untuk memberitakan Injil-Mu, khususnya bagi para siswa dan mahasiswa. Dan hanya oleh karena kasih karunia-Mu belaka Tuhan, bahwa kami masih ada sampai saat ini. Bahwa pelayanan ini masih boleh terus ada. Sungguh semua hanya karena kasih karunia-Mu. Tuhan, malam ini kami rindu untuk sekali lagi duduk diam di hadapan Tuhan, merenungkan dan merefleksikan kembali seluruh jalan pelayanan kami selama ini. Khususnya di awal tahun ini Tuhan, apakah kami masih on track? Atau mungkin kami sudah sedikit menyimpang? Apakah hati kami masih murni di hadapan-Mu Tuhan? Atau diam-diam ada kesombongan, ada keinginan untuk aktualisasi diri, atau ada motif-motif lain yang tidak berkenan di hadapan-Mu? Tuhan, biarlah Engkau memakai saat-saat ini, dan firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama menjadi sebuah cermin bagi kami. Kuatkan, murnikan, tambahkan cinta kami terhadap-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, untuk boleh menjadi alat Tuhan, sekedar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tes. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat malam. Sudah malam memang. Nama saya Kristianto. Mungkin ada yang belum tahu, terutama wajah-wajah yang banyak kan sih sudah tahu. Malam hari ini sesuai dengan tema yang diberikan bagi kita semua, yaitu apa nih temanya? Deep Roots, Wide Reach, berakar dalam dan menjangkau kemana-mana gitu kira-kira ya. Sebuah ibadah awal tahun yang jadi waktu buat kita untuk merefleksikan kembali pelayanan kita selama ini. Apakah sungguh-sungguh kita sudah berakar di dalam Kristus, dalam-dalam, dan apakah sungguh-sungguh pelayanan kita sudah menjangkau luas kemana-mana gitu. Saudara, nats yang akan kita bahas malam ini adalah 2 Timotius 2 ayat 1-7. Itu nats emasnya Perkantas gitu. Dari 30 orang di sini mungkin ada 40 yang sudah hafal. Jadi kalau misalnya apa yang saya sampaikan, apa yang kita bahas sama-sama malam ini itu merupakan pengulangan atau saudara sudah tahu, saya minta maaf sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, mari kita pakai sebagai ajang untuk mengingat kembali. Saya akan bacakan buat saudara sekalian.
Sebentar saya buka Alkitab online saya dulu. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik hati dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ya, saudara, sekian tahun yang lalu, saya juga sudah lupa berapa puluh tahun yang lalu ya, waktu saya masih mahasiswa, masih jadi pengurus sama kayak saudara-saudara sekalian gitu. Saya beberapa kali berinteraksi dengan teman-teman dari GMKI. Sudah tahu GMKI kan? Apa itu? Oh iya, bagus. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Mereka dulu itu kebanyakan kuliah di Warmadewa. Di Udayana sedikit gitu ya. Jadi kalau kita ketemu, mereka suka ngeluarin jokes gitu ke kami yang dari Perkantas. Ya, Perkantas ini taunya cuma ngurusin surga doang gitu. Nggak pernah ngurusin dunia. Jadi apa sih maksudnya mereka gitu ya? Kira-kira, jadi Perkantas itu taunya belajar saat teduh, belajar PA, KTB, lalu mungkin belajar doktrin dan sebagainya. Tapi giliran diajak demo gitu, ada apa, pasti nggak pernah mau gitu, kira-kira seperti itu. Tidak ada kepedulian sosial terhadap isu-isu yang sedang terjadi di dalam negara pada waktu itu gitu. Itu kesannya mereka gitu ya. Ya, saya cuman ketawa-ketawa aja gitu ya. Kalau pada saat-saat seperti itu. Yang penting kan kita dapat surga duluan gitu ya. Kalian belum tentu gitu. Tapi itu hanya dalam hati gitu, nggak saya ucapkan gitu. Tapi mungkin sindiran ini juga perlu menjadi satu pemikiran buat teman-teman di Perkantas gitu. Apakah benar gitu, kita cuman sekedar peduli sama hal-hal rohani dan nggak peduli sama hal-hal dalam tanda kutip duniawi gitu ya. Apa benar waktu demo-demo, waktu Indonesia gelap misalnya, waktu zaman reformasi dulu, cuman orang GMKI sama GAMKI yang ada, orang Perkantas gak ada. Seingat saya dulu Bang Mangapul almarhum itu di depan gitu, waktu reformasi 98 gitu. Waktu itu saya di belakang, tapi datang juga gitu saudara. Sebetulnya enggak juga gitu ya. Itu jadi bagian dari tugas kita. Mungkin kita tidak terlibat dalam politik praktis sebagai komponen Perkantas. Tapi seharusnya kita punya hati, punya kepedulian terhadap kondisi bangsa dan negara. Dan tidak ragu-ragu untuk menyampaikan sikap dan pandangan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini. Nah, saudara, kembali kepada 2 Timotius tadi. Saudara pasti tahu bahwa 2 Timotius ini boleh dibilang surat wasiat dari Paulus kepada Timotius gitu ya. Ditulis di akhir-akhir masa hidup Paulus dalam penjara yang gelap di masa tuanya. Itu kira-kira pada sekitar tahun 67 Masehi gitu. Kepada Timotius. Siapa Timotius? Timotius adalah anak rohani dari Paulus yang dia latih dalam berbagai perjalanan misi, dan pada saat surat ini ditulis dia sedang menjadi gembala di jemaat
Efesus. Nah, saudara, kalau saudara dengar Timotius, itu kira-kira bayangan saudara bagaimana? Siapa dia? Kalau ada satu ayat yang cukup terkenal dari Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau karena engkau muda. 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, kalau dari ayat itu gambaran saudara Timotius ini, model Timotius ini gimana pada waktu ayat ini ditulis oleh Paulus? Masih muda. Masih mudanya seberapa? Di bawah 30. 17 tahun, 18 tahun. Saudara, menurut penelitian, waktu surat 2 Timotius ini ditulis, usia Timotius itu sudah sekitar 35 sampai 40. Waktu surat 1 Timotius ditulis sekitar 3 sampai 5 tahun sebelumnya, usia Timotius ini sekitar 30 tahun. Nah, kenapa kok masih dibilang muda gitu ya? Sebab dalam kebudayaan Yahudi dan Yunani, di bawah usia 40 itu masih sekia, masih muda. Sekia itu bahasa Mandarin, sorry yang nggak ngerti. Tapi ada yang mengerti bahasa saya di sini satu. masih dianggap muda gitu. Setelah 40 tahun itu baru dianggap seorang laki-laki itu mencapai kedewasaan. Itu menurut penelitian saudara. Jadi Timotius mulai digembleng Paulus itu sekitar usia 15, 17 tahun dia ikut Paulus dalam berbagai perjalanan misi. Kemudian dia ditempatkan di jemaat Efesus, berarti sekitar usia 32. Ini tentu hitungan tahunnya nggak tepat ya, ini perkiraan. Kemudian 3 sampai 5 tahun kemudian Paulus menulis surat 2 Timotius. Jadi usianya sekitar antara 35 sampai 40. Tapi saudara, ada tradisi gereja yang mengatakan bahwa Timotius itu meninggal pada usia 80 tahun. Di Efesus sebagai martir. Karena dia menentang penyembahan terhadap Dewi Artemis. Pada usia 80 tahun. Nah, dikatakan Timotius itu meninggal tahun 97, saudara. Nah, kalau saudara urutkan, maka hitungannya kan nggak cocok gitu ya. Kalau pada tahun 67 dia berusia sekitar, katakanlah 40 tahun, paling tua, maka tahun 97 mestinya usianya 70. Tapi ini tradisi gereja, gitu saudara, yang mengatakan bahwa Timotius itu meninggal di usia 80. Dan diperkirakan pada saat Yohanes menulis surat kepada jemaat Efesus di Wahyu 2, itu ditulis pada sekitar tahun 95. Nah, diperkirakan pada saat itu Timotius masih menjadi gembala di Efesus. Meskipun mungkin pada saat itu dia sudah emeritus gitu istilahnya ya. Sudah usia pensiun dan sudah banyak orang-orang yang melayani di bawahnya. Jadi mengenai ketidakcocokan usia ini, ya mungkin bisa jadi bahan PA saudara lebih lanjut gitu. Saudara, Paulus memulai suratnya dengan memulai nasihatnya kepada Timotius dengan satu perkataan. Jadilah kuat. Di ayat 1, saudara. Jadilah kuat. Oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, kata kuat itu mengambil kata dari endinamo. Lebih kurang bisa diartikan berilah dirimu dikuatkan gitu. Nah, apa maknanya? Maknanya bahwa kekuatan itu bukan berasal atau bersumber dari diri sendiri, tapi bersumber dari Tuhan Yesus gitu. Itu yang pertama. Lalu kenapa kok Paulus kasih nasihat yang pertama adalah jadilah kuat? Kalau kita mempelajari Timotius di dalam berbagai bagian surat-surat Paulus kepada Timotius, kita akan temukan ada beberapa persoalan yang dihadapi Timotius. Yang pertama adalah usia.
Dia menghadapi jemaat yang mungkin jauh lebih senior, sehingga Paulus perlu atau merasa perlu menyampaikan, jangan kau menganggap dirimu itu rendah, meskipun kamu muda. Kamu bisa kok, gitu kira-kira. Itu satu masalah atau satu barrier yang dihadapi. Yang kedua, masalah kesehatan. Paulus pernah bilang apa sama Timotius? Nah, suruh minum anggur, bagus buat pencernaan. Jadi kira-kira Timotius ini juga, meskipun dia masih muda, dia udah punya masalah gangguan pada kesehatan. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat, berkali-kali Paulus itu memberikan motivasi kepada Timotius. Kalau saudara pelajari, bisa diambil kesimpulan bahwa Timotius ini orangnya memalu, sedikit memalu gitu ya, sedikit introvert, agak ini pendiam, kurang inisiatif. Jadi Paulus terus, ayo kamu bisa, kamu bisa. Jadi nasihat pertama Paulus adalah terhadap persoalan pribadi yang dihadapi oleh Timotius. Kamu harus kuat. Tapi kekuatan itu bukan dari dirimu sendiri. Kekuatan itu didapat dari Tuhan. Nah, saudara lihat ada paradoks di sini ya. Kita dituntut untuk menjadi kuat di dalam pelayanan, tapi kekuatan itu datangnya dari ketergantungan kita kepada Tuhan. Gitu. Nah, saudara, dalam menghadapi hidup dan pelayanan kita sebagai pengurus komponen, tentu nasihat ini juga bergaung pada kita. Jadilah kuat. Tapi dapatkanlah kekuatan itu melalui ketergantunganmu kepada Tuhan. Bukan kepada kekuatanmu sendiri. Perlu kita mempelajari banyak, kita mengikuti training, kita membaca banyak buku. Perlu dan sangat perlu, saudara. Tapi itu bukan sumber kekuatan. Bukan sumber kemampuan kita. Satu-satunya sumber kekuatan dan kemampuan kita melakukan pelayanan adalah ketergantungan kita pada Tuhan Yesus. Dari situ akan timbul kekuatan yang tidak pernah akan habis. Apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius di awal pesannya ini mungkin juga bisa menjadi satu peringatan bagi kita. Jangan pernah menganggap diri kita kuat oleh kemampuan diri sendiri. Semua yang bisa kita capai dalam hidup, dalam pelayanan, semata-mata adalah anugerah Tuhan. Dan ketergantungan pada Tuhan adalah satu-satunya kekuatan yang memampukan kita untuk melakukan pelayanan. Itu pesannya yang pertama. Kita lanjut pada pesan yang kedua, saudara. Di dalam ayat yang kedua, Paulus mengatakan, nah ini benar-benar ayat emas buat kita ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Sudah ada berapa generasi yang disampaikan Paulus dalam ayat ini, menurut saudara? Ada berapa step? Berapa generasi? Yang pertama, Paulus sendiri yang menyampaikan. Yang kedua, Timotius yang menerima. Yang ketiga, orang-orang yang dapat dipercayai. Yang keempat adalah orang-orang lain. Jadi ada 4 generasi yang tercakup di dalam ayat ini, saudara. Nah, saudara, apa yang ingin Paulus sampaikan pada Timotius? 1, ini strategi pelayanan untuk menghadapi tugas penggembalaanmu di Efesus. Saudara, dalam Efesus itu, kalau saudara baca di Wahyu 2, surat Yohanes, itu ada persoalan mengenai ajaran sesat.
Itu satu. Yang kedua, ada persoalan mengenai tekanan dari luar. Bagaimana kehidupan orang-orang Kristen di Efesus pada waktu itu berada di bawah tekanan yang luar biasa. Setiap saat mungkin mereka berada di dalam kemungkinan menghadapi kematian gitu. Karena penyembahan-penyembahan terhadap dewa yang mereka tidak mau lakukan. Nah, di dalam pergolakan-pergolakan seperti ini, Paulus kasih tips. Ini loh, caranya mengelola jemaat. Satu, nggak bisa kamu kerjain sendiri. Nggak ada one man show dalam pelayanan. Seberapapun kamu punya karisma, seberapapun kamu punya kemampuan dan talenta yang Tuhan kasih, ini kerja tim. Makanya Paulus bilang kamu ngajarin orang, orangnya biar ngajarin orang lain. Jadi mereka nanti kerja. Nanti orang yang lain ini ngajarin lagi orang yang lain gitu. Dan kamu tetap lagi ngajarin orang gitu kan. Jadi Paulus nggak suruh Timotius itu kamu kerjain yang ini, kamu jadi pemimpin yang baik, kamu begini, enggak. Strateginya adalah bagi tugas, delegasi. Ajar mereka supaya mereka bisa melakukan pelayanan dengan baik. Nah, itu seharusnya pola yang ada di dalam pelayanan perkantas, bukan? Yang kita kenal dengan nama KTB, pemuritan. Tapi saudara, marilah kita jujur gitu. Bukankah ada begitu banyak one man show dalam perkantas sebetulnya? Mungkin bukan di sini, perkantas di sini baik-baik gitu. Mungkin di daerah lain gitu. Tapi saya mesti sampaikan sharing anak saya. Anak saya itu sempat ikut dalam salah satu PMK di Denpasar. Selama bertahun-tahun dia ikut PMK, nggak pernah diajarin mimpin rapat, nggak pernah diajarin mimpin PA. Tapi pelayanan berjalan dengan baik. Loh kenapa? Semuanya disediain staff. Lalu anak saya dapat dari mana? Dapat dari gereja gitu, dapat dari saya sendiri gitu ya, yang ngajarin. Tapi ingat bahwa perkantas itu filosofinya apa? Student itu visinya, filosofinya student movement, bukan staff movement kan? Sejak kapan perkantas berubah jadi staff movement? Sejak nggak ada student yang mau move gitu ya. Jadi ini kayak buah simalakama gitu saudara. Kalau staffnya nggak gerak, programnya nggak jalan. Gitu. Kalau pengurusnya nggak gerak, persekutuan nggak berlangsung dengan baik. Tapi mungkin bisa jadi refleksi buat kita, kenapa mereka nggak bergerak? Berarti mesin pemuritan itu tidak berjalan dengan baik, bukan? Dan kita terlalu berpikir bahwa nggak apa-apa lah kita yang kerjain. Yang penting kan acaranya berlangsung dengan baik. Tapi pada saat kita berpikir seperti itu dan melakukan seperti itu, apakah itu sesuai dengan filosofi dari pelayanan perkantas yang student movement tadi? Bukankah seharusnya staf dan pengurus itu melatih, bukan hanya dalam soal rohani, tapi juga bagaimana mereka bisa melakukan pelayanan dengan baik, bukan? Dan bagaimana mereka bisa membagikan apa yang sudah mereka dapat dari saudara kepada orang-orang lain lagi, mahasiswa-mahasiswa yang baru. Bukan di sini ya, sekali lagi ya, itu di luar, perkantas lain. Lalu yang kedua, saudara, pesan Paulus ini mengandung makna bahwa pelayanan itu tidak instan. Ada proses.
Kita ngajarin orang, orangnya ngajarin orang lain ngajarin orang lain lagi, nggak tahu sampai kapan. Tapi ini proses gitu. Dan bukankah kita sudah membuktikan bahwa memang pelayanan itu proses. Nggak semuanya bisa langsung terjadi secara instan. Zaman Kak Krisby sama saya dulu, rupernya hampir roboh gitu ya. Sekarang kita punya ruper yang sangat megah gitu. Tapi ini kan proses berapa puluh tahun. Itu dari tahun 95 ya, di Nuri itu. Ini tahun 2000? Enggak, sorry. Mulai dibangun 2014. 5, 20 tahun, hampir 20 tahun ya. Proses kan, 19 tahun. Dan berapa banyak air mata yang tercurah. Bukan hanya bagi tempat ini, tapi juga bagi tempat yang sebelumnya, saudara. Mungkin saudara nggak pernah bayangkan. Tapi Kak Krisby, sorry, Kak Krisby pasti tahu, gitu. Berapa banyak lutut yang duduk dan meratap pada Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati persekutuan di tempat ini dengan 4 AC. Tapi kan nggak instan, ada proses. Saudara, pesan yang berikutnya adalah sesuai dengan tema kita, White Rich. Ini kok gambar saya, bukan tema. Sorry, saya baru noleh. White Rich. Kelihatannya nggak spektakuler. Saudara cuma memimpin KTB 2-3 orang. Very common, ya biasa. Tapi ternyata dampaknya luas gitu. Itu yang Paulus juga mau sampaikan Timotius. Pelayanan itu nggak perlu spektakuler gitu. Memimpin KKR puluhan ribu orang, bikin mujizat. Nggak harus begitu gitu. Kamu mimpin KTB 2 orang, nanti 2 orang ini mimpin lagi 4. 4 ini mimpin lagi 8 dan seterusnya dan seterusnya. Tapi jangkauanmu luas. Dan mungkin kamu nggak bakal dikenal. Namamu cuma tercatat mungkin di buku harian adik KTB-mu. Kakak KTB-ku galak sekali hari ini, misalnya. Aku dimarah-marahin karena lupa saat teduh. Tapi dampaknya itu luas gitu, saudara. Nah, itu 2 pesan Paulus kepada Timotius. Ini strateginya nih, kamu ngadepin pelayanan. Yang pertama terhadap dirimu sendiri, harus jadi kuat. Ini yang kedua, strategi untuk memanage gereja. Nah, saudara, masih ada 32 topik lagi, enggak clear ya. Masih ada beberapa hal lagi, semoga waktunya enggak terlalu lama gitu ya. Kalau lama juga saya enggak peduli. Saudara, ayat 3-6, itu Paulus bicara secara lebih praktikal lagi. Dia kasih 3 ilustrasi kepada Timotius. Tapi saya tidak akan bicara urut gitu, saudara. Saya akan bicara, karena ini memang Paulus nggak bicara kronologis gitu ya. Tapi saya akan ajak saudara untuk melihat dulu pada ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, saudara, Paulus menggunakan ilustrasi satu olahragawan, saudara. Saya senang nonton bulu tangkis. Jadi hari ini sebetulnya saya setengah hati karena lagi ada Indonesia Master gitu, nggak bisa nonton. Tapi saudara, saya pernah lihat satu cuplikan gitu ya. Ada pemain ganda putri terkenal dari Malaysia, Tina sama siapa namanya ya? Perlitan.
Dua orang. Kalau saudara yang senang bulu tangkis, senang ngikutin pasti tahu. Mereka lagi bertanding, bola itu udah kena lantai, lalu mental ke atas. Dan sama si Perlitan itu dipukul. Wasit nggak ngelihat. Wasit nggak ngelihat, otomatis sah dong. Poin untuk mereka. Lawan protes gitu saudara. Lawan protes, tapi wasit tetap bilang stand. Dan yang bikin saya merasa nggak enak kenapa? Mereka berdua menunjukkan gestur yang, angkat tangan gitu ya, menang gitu. Padahal jelas-jelas itu bola kena lantai dulu. Beralih pada cuplikan yang lain. Saudara pasti yang senang bulu tangkis juga pasti tahu legenda bulu tangkis ganda putra kita. Bukan Marcus Kevin, tapi Hendra Hasan. Kasus yang hampir sana. Hasan itu mukul bola 2 kali. Kalau ini. Jadi kena sekali, kena lagi dibalikin. Wasit juga nggak ngelihat. Begitu bola dikembaliin oleh lawan, sama Hasan ditangkap. Ditangkap lalu dia bilang 2 kali ke wasitnya. Nah, saudara bisa bandingkan attitude yang sangat berbeda, bukan? Satu lagi, Victor Axelsen. Waktu pukulannya itu kena raket, wasit juga nggak tahu. Poin buat dia. Protes, poin buat dia. Tapi service berikutnya, bola dikeluarkan. Dia service sengaja dibikin error gitu. Jadi poin dikembalikan pada lawan. Nah, saudara, kalau bicara mengenai olahragawan, kita bicara mengenai aturan olahraga, sportivitas. Olahragawan harus mengikuti aturan-aturan main sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, saudara. Lalu sebetulnya kalau mengikuti aturan atau curang itu kerugiannya apa? Ya jelas kalau kita ngomong pasti merugikan lawan kan, merugikan orang lain. Yang kedua, kita bisa bicara itu menciderai sportivitas. Olahragawan harus menjunjung tinggi sportivitas. Tapi saudara, ada satu poin yang mungkin seringkali kita lupakan. Pada saat seorang olahragawan melakukan kecurangan, dia mematikan motivasinya untuk menjadi lebih baik. Karena dia merasa bisa mendapatkan kemenangan melalui kecurangan. Nggak bakal ada pemain olahragawan manapun, kalau saudara lihat, yang bisa mencapai puncak prestasi dan terus berkembang pada saat dia sudah terbiasa melakukan kecurangan. Karena dia merasa nggak perlu bertumbuh lagi, nggak perlu berkembang lagi. Cukup dengan kemampuannya sekarang plus kecurangan dia sudah bisa jadi juara. Padahal inti dari olahragawan adalah terus-menerus berusaha untuk menjadi lebih baik dalam bidang olahraganya. Itu aja kan? Kamu pemain bulu tangkis, kamu pasti berusaha untuk jadi lebih mahir lagi main bulu tangkis. Main sepak bola pun demikian. Juara itu urusan belakang gitu. Toh kalau kamu bermain lebih baik, kamu bisa jadi juara, kan kira-kira begitu ceritanya. Tapi kalau kita bisa mendapatkan juara dengan curang, ya udah, bypass. Motivasi ini hilang. Mungkin sekali belum hilang, 2 kali, 3 kali, lama-lama terbiasa, ya sudah. Kita tidak akan pernah bisa mencapai potensi yang seharusnya bisa kita capai jika kita melakukan pertandingan itu sesuai aturan. Olahragawan itu akan stagnan, bahkan mungkin menurun kemampuannya. Dan kecurangannya bertambah gitu, supaya dia tetap juara. Dan gak ada olahragawan yang bisa seperti itu terus-menerus, saudara. Lalu relevansinya apa, saudara? Paulus bicara hidup sesuai aturan. Apa aturan hidup bagi seorang pengikut Kristus? Pasti kita mengingat pada 2 golden rule ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia.
Intinya adalah Paulus bicara kamu harus hidup di dalam Tuhan. Tidak melakukan kompromi dengan dosa, dengan dunia. Sebagai alumni, di dalam pekerjaan, sebagai pengurus, dalam pelayanan, kerjakan sesuai dengan aturan Tuhan. Intinya kira-kira begitu. Kenapa? Kembali lagi tadi, pada saat saudara terbiasa berkompromi, dalam hal apapun, saudara kehilangan potensi untuk bertumbuh. Jadi ini sesungguhnya bukan lebih bicara pada dampak pada diri sendiri. Kecurangan itu berdampak pada diri sendiri, saudara. Dosa itu berdampak pada diri kita. Hilangnya kemampuan, hilangnya kerinduan untuk semakin mengasihi Tuhan, hilangnya kerinduan untuk bertumbuh. Mungkin satu kecurangan tidak membuat itu. Tapi 2 kompromi, 3 kompromi, 4 kompromi, akhirnya kita terbiasa. Toh dalam pekerjaan saya bisa naik jabatan dengan kompromi A, B, C, D. Bukan dengan bantuan Tuhan. Akhirnya kita kehilangan kerinduan untuk taat kepada Tuhan. Dan pada saat itu kita kehilangan juga potensi untuk bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Mungkin saudara masih saat teduh, masih berdoa, tapi pada saat ada hal-hal yang tidak sesuai aturan di dalam hidup kita, dan kita membiarkan itu terus-menerus ada, pada saat itu kita akan kehilangan kesempatan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Itu ilustrasi yang pertama yang Paulus sampaikan. Yang kedua, saudara, mengenai seorang petani. Di dalam ayat 6 dan 7, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, saudara, apa yang ingin Paulus sampaikan dengan gambaran seorang petani? 1, petani itu tidak pernah tahu hasilnya. Bisa panen apa enggak. Kalau cuaca baik, enggak ada malapetaka, enggak ada gempa, enggak ada banjir, enggak ada kebakaran, enggak ada hama, ya mungkin 6 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, atau 9 bulan kemudian, tergantung jenis tanaman yang ditanam, ya bisa berbuah. Tapi dia enggak pernah bisa tahu pasti. Apa yang dia tanam itu bakal berbuah atau tidak. Tapi saudara, di tengah ketidaktahuannya itu, bukankah para petani itu tetap tekun kan? Menyirami tanah, memberikan pupuk, mengusir burung-burung yang ingin memakan tanamannya, cabuti rumput-rumput liar. Padahal dia nggak tahu nih bakal jadi apa enggak tanaman gua nih. Tapi kan nggak ada petani yang sudah dia tanam dia tinggal. Masa bodoh. 6 bulan lagi jadi apa enggak ya itu urusan belakang. Nggak ada. Semua pasti tiap hari akan dikerjakan dengan tekun. Meskipun dia nggak tahu hasilnya seperti apa, saudara. Saudara pasti tahu Kak Tadius Gunadi. Sudah pensiun sekarang. Pada masa dia jadi PC di Perkantas Baya waktu itu ya. Dia punya adik KTB di Jember. Itu kira-kira 200 kilo ya. Dan itu zaman tahun kepala 8, saudara. Nah, tiap minggu dia akan naik bis non AC atau kereta api ekonomi untuk datang ke Jember. Ke tempat yang sudah jadi
kesepakatan dengan adik-adik KTB-nya. Kadang-kadang hanya untuk datang, duduk, diam 2 jam, karena adik KTB-nya semua main basket. Zaman itu kan nggak ada handphone, nggak bisa ngasih tahu gitu. Pokoknya ditinggal aja main basket, dia tunggu 2 jam, lalu dia pulang lagi ke Surabaya. Waktu itu mungkin jarak tempuh bisa sekitar 6 jam gitu ya, kalau dengan bis. Nggak ada tol, nggak ada AC. Dan itu dia lakukan minggu demi minggu, tahun demi tahun. Saudara. Jadi orang nggak adik KTB-nya? Pada waktu dia melakukan itu, dia juga nggak tahu kan, bakal jadi nggak adik KTB-nya. Nah saudara, siapa yang cerita ke saya? Yang cerita adalah salah satu orang yang sering pergi meninggalkan beliau dengan untuk main basket itu. Yaitu kakak KTB saya. Dan kalau dipikir-pikir, apa yang ditanamkan Kak Tadius sekian puluh tahun yang lalu, setengah abad yang lalu, itu jadi saudara dan saya sekarang. Nah kok bisa? Iya, kakak KTB saya mimpin saya KTB. Saya mimpin KTB Kak Krisby. Dari Kak Krisby ada Kak Remi. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu ada saudara-saudara sekarang. Bukankah itu buah dari pelayanan yang tidak kenal lelah dari Kak Tadius waktu itu? Yang dia nggak tahu bakal jadi apa enggak. Dan dia mungkin nggak pernah membayangkan bahwa buah pelayanannya ada di Bali salah satunya. Karena yang dia layani orang-orang Jember. Iya kan? Tapi dia tekun lakukan. Kita tidak pernah tahu apa dampak dari pelayanan kita, saudara. Tapi Paulus bilang kamu tetap tekun lakukan dengan ilustrasi seorang petani. Saya pernah mimpin semacam kelas persiapan bagi pemuda di gereja saya untuk menjadi pemimpin kelompok kecil gitu ya. Materi yang saya bagikan kebanyakan doktrin, memperkuat mereka gitu. Dan saya nggak tahu, maksudnya kita nggak punya hubungan sedekat seperti KTB gitu. Ya cuman pokoknya saya mimpin, kasih training, kasih bahan-bahan doktrinal buat mereka. Dan itu sudah kejadian sekian tahun yang lalu. Bertahun-tahun kemudian ada satu pemuda yang kesaksian di gereja. Dia bilang salah satu apa yang Kak Kris sampaikan itu dipakai Tuhan untuk memulihkan luka batinnya. Ternyata dia mengalami pelecehan seksual bertahun-tahun gitu ya. Dan saya nggak pernah tahu gitu. Saya juga apa yang saya sampaikan saya juga lupa gitu ya. Saya pikir-pikir kayaknya saya dari dulu nggak cuma ngomongnya masalah doktrin terus kenapa bisa begini namanya. Tapi kita nggak pernah tahu intinya. Itu urusannya Tuhan. Sama seperti petani itu nggak tahu. Bagiannya dia apa? Bekerja dengan tekun. Bagian kita apa? Lakukan dengan tekun pelayanan ini. Jangan putus asa karena ya KTB 5 orang yang datang cuma 1, minggu depan yang datang 1,5, minggu depannya lagi 2, gitu kan. Ya datangnya cuma dari video call gitu kan bisa aja 1,5 gitu ya. Raganya nggak hadir. Tapi ya itulah pesannya Paulus. Jadilah seperti seorang petani. Kamu nggak perlu peduli sama hasilnya. Tapi lakukan bagianmu dengan tekun, saudara. Yang terakhir, saudara, ilustrasi seorang prajurit. Ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, kalau bagian yang olahragawan itu bicara mengenai diri sendiri,
Bagian yang petani itu bicara dalam lingkup pelayanan internal. Nah, biasanya prajurit ini bicara mengenai apa? Garis depan, saudara. Peperangan, melawan musuh. Nah, saudara, ini pertempuran di garis depan yang Paulus bicarakan. Risikonya apa? Hidup dan mati. Kalau prajurit kan pasti kalau nggak hidup ya mati. Kalau dalam peperangan. Lalu ciri khas prajurit itu apa? Ketaatan mutlak kepada komandan. Kalau komandan bilang, kamu maju sendirian. Ya biarpun dia tahu dia pasti akan mati ya dia tetap maju. Gitu. Nggak ada prajurit yang bilang, waktu disuruh maju ke depan sendirian, dia bilang, Pak kenapa saya sendirian? Nggak ada, itu bukan prajurit. Prajurit itu terbiasa perintah dari atas ke bawah. Dan perintah itu nggak boleh dipertanyakan. Ketaatan mutlak. Saudara. Meskipun mungkin perintahnya tidak masuk akal secara logika. Jadi pada poin yang terakhir, Paulus bicara mengenai bagaimana Timotius menghadapi dunia luar. Pada saat itu ada penganiayaan jemaat, tekanan ekonomi. Ya, Paulus bilang bersikaplah sebagai seorang prajurit pada saat kamu berhadapan dengan dunia luar. Satu, kamu taat mutlak sama Tuhan Yesus. Dan Timotius buktikan, dia mati sebagai martir gitu ya. Karena menolak menyembah Dewi Artemis. Meskipun kelihatannya nggak masuk akal ya, pokoknya taat gitu sama Tuhan. Intinya begitu. Nah, sebagai komponen perkantas dan sebagai alumni mungkin. Poin ini bicara mengenai peperangan kita dengan dunia luar. Tadi kita bicara, oh ya nih KTB nih, internal, persekutuan. Apakah kita juga melakukan peperangan dengan dunia luar? Penginjilan? Dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda? Mungkin bukan interaksi langsung. Bagaimana dengan di sosial media saudara? Bagaimana dengan interaksi dengan teman-teman di kampus? Yang non-Kristen? Bagaimana interaksi saudara di tempat kerja? This is a war, katanya. Karena kalau kamu bukan milik Kristus, ya kamu milik yang lain. Gini. Nah, apakah saudara dan saya sudah punya ketaatan mutlak pada saat kita berada di garis depan? Yang tidak peduli dengan resikonya. Apapun yang Tuhan perintahkan ya itu kita lakukan. Nah, bagian ini mungkin, saudara, yang bisa bersinggungan dengan jokes orang kiai tadi. Kita udah bicara surga panjang lebar, sekarang kita bicara dunia. Apakah saudara punya kepedulian dengan negara saudara? Pada saat saudara melihat ketidakadilan, apakah saudara bersuara misalnya? Mungkin sekedar bikin status di media sosial saudara dengan risiko ditangkap gitu ya. Karena akhir-akhir ini kayaknya semakin ketat gitu pengawasan. Mungkin bikin tulisan, mungkin dengan ngobrol-ngobrol dengan teman. Tapi masalahnya saudara tahu nggak masalah negara kita ini apa gitu. Itu dulu kan. Saudara punya nggak hati dan kerinduan untuk mempelajari apa sih yang sedang terjadi dengan negara kita? Apakah semuanya baik-baik saja? Pada saat saudara sudah melihat, mempelajari, apakah saudara tergerak untuk melakukan sesuatu?
sesuai dengan kapasitas saudara. Apakah saudara berani memberitakan Injil dengan berbagai metode yang saudara-saudara pelajari? Ini kan peperangan dunia luar. Orang-orang sebelah itu lebih berani. Kapan hari saya dapat video mereka kayak tahlilan gitu di Candi Borobudur ya, kalau nggak salah ya. Ya itu penginjilan versi mereka gitu kan. Saya nggak tahu apa manfaatnya. Ya saudara juga nggak perlu nyanyi Maju Laskar Kristus ya, juga nggak perlu ya. Di depan pura gitu juga nggak perlu. Tapi intinya kan, beranikah kita berhadapan dengan dunia luar, itu aja. Dan apakah kita cukup taat untuk melakukan perintah Tuhan dalam peperangan? Saudara, Paulus menutup semuanya dengan ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi kembali lagi bahwa pusat dari semua pelayanan kita adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan pengertian, Tuhan yang memberikan pengetahuan. Paulus minta kepada Timotius, coba sih renungkan bagaimana kondisi pelayananmu sekarang, hubungkan dengan 2 poin pertama tadi, dan hubungkan juga dengan 3 ilustrasi yang sudah kamu. Saudara, ini bukan sesuatu yang fase demi fase, bukan saudara. Maksudnya begini, pertama-tama kita memperbaiki diri dulu, kemudian kita melayani di dalam, yang terakhir kita berperang, bukan seperti itu. Ini berjalan simultan, gitu saudara. Kalau saudara senang main catur, pasti tahu namanya catur simultan. Satu orang menghadapi beberapa lawan. Nah seperti itu. Pada saat saudara memperbaiki diri, saudara harus siap untuk melayani. Dan saudara juga harus siap bersinggungan dengan dunia luar. Pada saat saudara sudah di depan, saudara juga nggak boleh lupakan untuk terus-menerus memperbaiki diri. Terus-menerus mengevaluasi diri. Nggak ada momen di mana kita bisa berkata, saya sudah cukup dekat dengan Tuhan. Saya sudah cukup baik di hadapan Tuhan. Nggak pernah akan ada. Sampai kapanpun. Gitu. Dan nggak pernah ada juga saat di mana saya sudah cukup pelayanannya. Sampai kapanpun. Nah, di dalam momen ibadah tahun baru ini, mungkin kita bisa bersama-sama dengan Timotius untuk merenungkan pelayanan kita dan kehidupan pribadi kita juga. Apakah kita cukup berakar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan? Apakah kita melakukan pelayanan sesuai dengan strategi yang Tuhan sudah berikan? Apakah kita hidup dan melayani sesuai aturan yang sudah Tuhan berikan juga? Apakah kita cukup setia dan tekun di dalam melakukan pelayanan dan gak peduli kepada hasilnya, tapi terus-menerus melakukan dengan setia? Dan apakah kita siap dan sudah terlibat di dalam peperangan dengan dunia nyata? Kita dalam hal ini mungkin pribadi, tapi mungkin juga perkantas, gitu, saudara, sebagai institusi. Mari kita renungkan bersama-sama malam ini untuk mengawali pelayanan kita sepanjang tahun. Apakah sudah deep roots and wide reach? Gitu. Mari kita berdoa, saudara. Minta dengan hormat Kak Krisby untuk memimpin dalam doa. Tuhan Allah kami, senantiasa kami mengucap syukur bila kami melihat akan karya Tuhan
bagi pelayanan kami. Mungkin hari ini kami banyak menerima peringatan dan juga koreksi dari firman Tuhan yang disampaikan. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk merenungkan kembali di saat-saat pribadi kami dengan Tuhan. Supaya kami benar-benar menemukan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk pelayanan kami. Mungkin selama ini kami mengandalkan kekuatan kami. Mungkin kami kurang sungguh-sungguh di dalam penyerahan diri. Mungkin kami kurang sungguh-sungguh di dalam totalitas. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk sejenak memikirkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk pelayanan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami mengucap syukur untuk itu. Kami mengucap syukur untuk Tuhan yang selalu mengingat kami, mengingat akan kesalahan kami, sehingga Tuhan kemudian mengoreksi melalui firman Tuhan yang ada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ko Kris. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tapi melakukannya dalam kehidupan kita dan pelayanan kita masing-masing. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Di tengah apapun tadi yang telah disampaikan oleh Ko Kris, seperti doanya Kak Krisby gitu ya. Kembali mengingatkan, menegur, bahkan juga menguatkan. Itulah guna daripada firman Allah. Dan itulah menjadi dasar daripada kegeran kita. Salah satu hal, ciri khas pelayanan perkantas adalah apa? Berdasarkan firman dan doa. Mari terus kita berdoa, mari terus kita mencintai firman Allah, karena hanya itulah menjadi dasar dalam pelayanan kita. Bersyukur sekali lagi untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Ko Kris, karena alumni menyampaikan maka itu sangat dalam sekali gitu ya, dan menjadi koreksi bagi setiap kita. Pada akhirnya kita juga merindukan ada Ko Kris yang lain depan ini. Seperti tagline kita gitu ya. Alumni yang punya hati seperti staff. Sehingga staff movement tadi nggak ada Kak. Yang ada adalah student movement-nya gitu ya. Dan alumni movement juga gitu ya. Karena pelayanan ini ada orang-orang yang setia mengerjakan pelayanan ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini. Kita siap untuk diutus dengan satu keyakinan. Tuhan, ini tugas kami. Berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal. Baik di siswa, mahasiswa, maupun alumni. Mari kita nyanyikan pujian ini sekaligus di doa kita dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Mari kita ulang kembali lagu ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Berikan pada Biarlah ini menjadi kerinduan kita, menjadi doa kita, khususnya sepanjang tahun 2020 ini dan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Mereka yang dalam gelap, baik siswa, mahasiswa, bahkan alumni, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas Tuhan, ini tugas kami. Beri
keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ini Tuhan, ini tugas. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Adulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ini. Saya undang sekali kita nyanyikan lagu ini. Dan kami doa dan kerinduan setiap kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba. Seperti dengan kerendahan hati katakan, Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami. Seperti Timotius yang mau dibentuk Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan danmu, senangkanmu. Hanya beriku, tidak ada, hanya menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhan. Kan senangkan hatimu, hanya itu dari. Biarlah ini menjadi komitmen kita dalam pelayanan kita, menyenangkan hati Tuhan. Bukan hati manusia, bukan diri sendiri, tapi hanya menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Dan kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau setia untuk melayani Tuhan. Hanya ini kerinduanku. Tuhan, ini setiap kami, Engkau telah mendengarkan setiap seruan kami melalui pujian yang kami nyanyikan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi, melalui firman-Mu setiap kami kembali diingatkan, kembali diteguhkan, untuk tetap setia kepada Tuhan, setia pada panggilan yang Tuhan berikan, dan taat sampai akhir. Di tengah-tengah segala tantangan, baik di dalam diri kami masing-masing, maupun juga tantangan di luar daripada kami. Tapi kami meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan kami. Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan kami. Dan satu-satunya tujuan dari semua hal yang kami kerjakan. Bersyukur sekali lagi untuk Kau Kris yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur untuk setiap teman-teman yang telah mengambil bagian. Bahkan setiap kami, di tengah-tengah segala aktivitas kami, rutinitas kami, baik sebagai siswa, mahasiswa, bahkan sebagai seorang alumni. Tapi dengan sadar memberi diri untuk menjadi rekan sekerja Allah, mengerjakan pelayanan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, ini kami siap melayani Engkau sepanjang tahun ini. Kiranya sukacita, penyertaan daripada Tuhan menyertai setiap kami.
Sehingga semua hal yang kami kerjakan, semua hal yang kami lakukan, semua seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk kesempatan yang baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan saat teduh sejenak, lalu setelah itu kita akan fellowship bersama-sama, gitu ya. Ada pengumuman-pengumuman berikutnya. Mari kita saat teduh terlebih dahulu. Oke, sekali lagi yang terberkati dengan khotbah yang disampaikan oleh Kak Kris, tepuk tangan untuk ya, segala kemuliaan dan bagi nama Tuhan. Bersyukur sekali lagi di tengah-tengah badminton gitu ya. Tenang kok Kris, kita tidak akan lama-lama di sini gitu ya. Semoga masih gitu ya. Tapi dengan kasih mengundang Kak Kris ke depan untuk kita dan Kak Bagus ya untuk memberikan kenang-kenangan gitu ya kepada Kak Kris yang telah memimpin firman Tuhan kepada kita gitu ya. Silakan. Wah, ini iya, terima kasih Kak Kris, bagus. Iya, teman-teman, ya pengumuman tidak banyak-banyak gitu ya. Selamat melayani sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2026. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaan, kerelaan teman-teman untuk melayani. Saya tidak akan mengulang firman Tuhan yang disampaikan, tapi marilah kita ya mengerjakan dengan takut akan Tuhan dan mengerjakan dengan hati yang riang gembira, bukan karena untuk kemuliaan kita, tapi karena kita tahu itu kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kiranya melalui pelayanan kita, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, baik di kampus, di sekolah, maupun di persekutuan alumni atau dimanapun Tuhan mengizinkan pelayanan perkantas hadir. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.